manusia. Nah, ketika kita melakukan suatu kerja atau usaha, kita disebut sudah mengeluarkan atau sudah memiliki energi. Nah, ada yang mau menambahkan contoh yang kalian tidak tahu tentang energi? Ya, betul. Mau menambahkan? Tidak. Baik. Nah, kemudian energi dapat terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Kalau energi yang terbarukan adalah energi yang sumber energinya dapat didaur ulang. Kalau energi yang tidak terbarukan adalah energi yang tidak dapat didaur ulang ataupun energinya tidak akan habis. Baik. Selanjutnya ada contoh energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada contoh energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama contohnya adalah energi matahari. Yang kedua adalah energi angin. Yang ketiga adalah energi air. Dan yang keempat adalah energi panas bumi. Ada yang tahu energi matahari? Atau ada yang tidak pernah melihat matahari? Tidak. Ya. Ada yang tidak tahu air? Tidak. Semua sudah tahu air. Ada yang tidak pernah merasakan angin? Tidak. Ada yang tahu tentang panas bumi? Panas bumi? Ya. Gunung Merapi. Gunung Merapi. Terus ada lagi? Tidak. Baik ya. Yang pertama itu adalah energi matahari. Nah, di sini energi matahari dapat dimanfaatkan oleh manusia, tumbuhan dan juga hewan. Nah, bagi manfaat matahari bagi manusia, ada yang bisa memberikan contoh kepada Ibu manfaat energi matahari bagi kehidupan kita manusia? Iya. Untuk meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh serta berfungsi sebagai membantu penyerapan fosfor dan kalsium di saluran pencernaan. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Ya, lupa? Pakaian kering. Iya, bagus sekali. Bisa mengeringkan pakaian. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Bisa untuk proses pembuatan garam, Bu. Iya, bagus sekali. Bisa untuk proses pembuatan garam. Nah, tanpa ada sinar matahari, manusia, hewan, dan tumbuhan itu tidak bisa hidup. Nah, karena sumber energi yang paling penting dalam kehidupan kita itu adalah matahari. Baik hewan, manusia, ataupun tumbuhan itu tidak akan hidup ketika tidak ada matahari. Baik, di sini kemudian ada energi angin. Nah, energi angin itu adalah energi yang kita dapatkan dari angin. Nah, salah satunya angin itu hanya bisa kita rasakan, beda dengan matahari. Kalau matahari kita bisa melihat, oh itu adalah matahari. Kalau angin bisa dilihat nggak? Tidak. Angin hanya bisa kita rasakan. Kalau anginnya ada energi angin. Selanjutnya ada energi angin. Nah, energi angin itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bisa juga sebagai pembangkit listrik. Kemudian sebagai apa lagi? Oksigen. Sebagai oksigen. Ada lagi yang menambahkan? Tidak. Nah, untuk menerbangkan layang-layang manusia perlu angin? Perlu. Ketika kita berada di laut, kita perlu angin? Perlu. Untuk apa? Untuk sejuk. Untuk menggerakkan itu. Untuk apa? Perahunya. Untuk salah satunya adalah untuk melihat arah. Ketika kita tersesat di laut, sudah tidak tahu pulang, sudah jauh sekali kita melaut, sehingga kita hanya melihat angin kemana berhembus dan dari mana hembusannya. Nah, salah satunya sebagai penunjuk arah. Kemudian ada energi air. Nah, energi air bukan hanya bisa kita gunakan untuk mandi, bukan hanya kita gunakan untuk minum. Nah, seperti kita nih punya botol minuman yang sangat besar. Nah, taunya energi air hanya bisa diminum dan untuk mandi serta mencuci pakaian. Tetapi energi air juga bisa kita
dari tumbuhan yang kita fermentasi ataupun kotoran hewan. Nah, selanjutnya ada energi panas bumi. Nah, energi panas bumi adalah sumber energi yang dihasilkan oleh panas bumi. Contohnya ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, dan ada lagi gas. Baik. Selanjutnya ada energi gelombang laut. Nah, kalau gelombang laut biasanya kita hanya melihat laut dan menikmati hasilnya, menikmati pemandangannya. Nah, ternyata sekarang itu ada energi air gelombang laut. Nah, ternyata air laut sendiri bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Nah, salah satunya adalah gelombang yang dihasilkan oleh air laut dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai energi listrik. Jadi energi air laut itu ataupun energi laut, gelombang laut, kita bukan hanya menikmati hasil pemandangannya saja ataupun hasil daripada lautnya, menikmati ikan, menikmati pemandangan yang indah di bawah laut, tetapi juga kita dapat menjadikan air laut sebagai energi listrik. Nah, kemudian di sini ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau energi bahan bakar fosil. Nah, energi bahan bakar fosil di sini adalah energi yang diproses melalui apa? Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah pembusukan dari kotoran hewan. Ada energi nuklir. Ada yang sudah pernah dengar energi nuklir? Atau ada yang sudah pernah lihat nuklir? Sudah, tapi di TV. Nah, sudah pernah lihat nuklir tapi di TV, sudah pernah lihat nuklir tapi di media sosial atau di HP, di internet, tapi tidak tahu bahwasannya nuklir itu bisa kita manfaatkan. Bukan nuklirnya yang dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, tapi panas daripada nuklir itu membutuhkan proses sehingga menjadi energi listrik. Uapnya yang kita manfaatkan sebagai energi listrik. Selanjutnya di sini kita punya sumber energi alternatif, ya. Nah, energi alternatif itu adalah energi yang ketika tidak ada PLTD atau tenaga PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, maka kita punya energi alternatif. Tadi sudah kita sebutkan atau sudah lihat semua bahwasannya kita punya sumber energi yang besar. Yang pertama itu dari energi matahari, yang kedua dari energi angin, yang ketiga daripada energi air, dan energi panas bumi. Baik, ada yang mau bertanya? Iya. Apa saja Bu contoh energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan manusia? Ya, apa saja energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Ada yang bisa menjawab sebelum Ibu jawab dari pembahasan atau pemaparan kita tadi? Ada yang mau menjawab? Baik, sebelum Ibu jawab, ya, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menambah semangat kita dalam belajar. Baik, semuanya, mari kita semangatkan dalam belajar kita. Energi Sehat, semangat, kuat. sekali lagi, energi. Sehat, semangat, kuat. Terima kasih. Baik ya. Nah, tadi Nabila bertanya bahwasannya adakah contoh lain daripada energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan
didapatkan oleh manusia. Nah, banyak sekali contoh energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu salah satunya sudah ada di layar, yaitu ada energi matahari, ada energi air, ada energi angin, dan juga energi panas bumi. Semuanya dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik dalam pekerjaan, baik dalam industri, ataupun dalam contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lain. Ada lagi kotoran selain daripada kotoran sapi, maka kita punya pilihan lain, yaitu adalah kotoran ayam, kotoran kambing ikan. Jadi kotoran ayam dapat juga dimanfaatkan sebagai energi listrik. Nah, di sini Ibu akan bagikan tugasnya, yaitu ataupun RKPD-nya dikerjakan sendiri-sendiri. Kita punya waktu 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Tugasnya pelindung, jangan lupa menulis nama. Kemudian nanti setelah 15 menit tugasnya akan dikumpulkan kembali. Waktunya habis, silakan dikumpulkan. Baiklah, hasil tugasnya sudah dikumpulkan. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Nah, sebelum kita bentuk kelompok, masing-masing siswa boleh maju ke depan untuk memilih kelompoknya. Nah, siapa dulu yang mau maju untuk memilih kelompoknya? Untuk kita diskusi kelompok. Siapa yang kalian gerak? Energi panas bumi. Dapat semua? Ya. Nah, baik, kalian sudah memilih semua pilihan yang sudah kalian pilih. Berarti ketika kalian mendapatkan kertas yang tulisannya energi matahari, maka bergabung dengan teman yang mendapatkan kertas energi matahari. Ketika ada yang mendapatkan kertas tulisannya energi air, maka bergabung dengan teman yang mendapatkan kertas energi air. Begitu juga dengan yang mendapatkan kertas energi angin, maka bergabung dengan energi angin. Yang mendapatkan kertas energi panas bumi, maka bergabung dengan energi panas bumi. Ayo silakan kita bentuk kelompok. Siapa yang dapat energi matahari? Ya, baik, silakan.
kerja kelompok yang baik. Ini akan berikan. Kerjanya memang kerja kelompok, tapi penilaiannya individu. Ayo maju presentasi, siapa dulu yang mau maju? Sudah Bu? Sudah? Siapa dulu yang mau tampil? Atau siapa dulu yang mau maju? Dari kelompok? Kelompok energi matahari. Baik. Nah, mari semua lihat ke depan. Kelompok energi matahari ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok energi matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi matahari. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Nabila Alzira, Saya Farah Natasha, saya Putri Jawasari, saya Chelsea Fibiola, saya Livia Hanifah. saya Rizka Aldiva. Baiklah, dari kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja matahari menjadi energi listrik. Melalui yang pertama yaitu melalui panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Caranya yang pertama yaitu panel surya dari bahan semikonduktor seperti silikon yang dilebur menjadi wafer tipis. Yang kedua, ketika panel surya terkena foton sinar matahari, bahan semikonduktor melepaskan elektron dan menghasilkan muatan listrik. Yang ketiga, muatan listrik ini menciptakan arus listrik searah atau DC yang ditangkap oleh kabel panel surya. Yang keempat, arus DC ini kemudian diubah menjadi arus bolak-balik atau arus AC oleh inverter. Arus AC adalah jenis arus listrik yang digunakan untuk mencolokkan peralatan ke soket dinding. Adapun yang lainnya yaitu cahaya matahari. Manfaat cahaya matahari bagi manusia. Yang pertama yang pastinya yaitu sebagai pembangkit listrik. Yang kedua meningkatkan produksi vitamin D. Yang ketiga meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat mengatasi masalah kulit. Yang kelima menjaga suasana hati. Yang keenam mengurangi resiko penyakit bagi tubuh manusia. Manfaat energi matahari bagi hewan yaitu menjaga keseimbangan tubuh, memperlancar proses pencernaan makanan, mempercepat proses adaptasi, menyediakan makanan. Yang selanjutnya, manfaat energi matahari bagi tumbuhan yaitu membantu proses fotosintesis, meningkatkan nutrisi, membantu pertanian dan perkebunan. Yang selanjutnya, membantu proses tumbuh kembang pada tanaman. Sekian presentasi kami mengenai energi matahari. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
lupa itu, jika tidak ada cahaya kan salah satu fungsi dari cahaya matahari itu untuk manfaatnya itu mengeringkan pakaian. Nah mungkin kalau misalnya saat musim hujan atau energi cahaya matahari itu tidak ada, mengeringkan pakaian itu dengan cara apa lagi gitu ya? Mungkin bisa dengan cara menggunakan mesin cuci pengeringnya itu kan bisa mengurangi basah pada kain. Nah lalu bisa dijemur atau menggunakan panas, itu bisa membuat pakaian tersebut kering. Bisa menggunakan energi angin. Kan ada kipas angin. Iya, jadi gimana mau menggunakan banyak biaya. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok yang lainnya? Baiklah, sekian presentasi dan terima kasih atas pertanyaan dari kelompok lain. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, maka kita akan proses terlebih dahulu. Ada bawa HP semua? Ada. Baik. Kalau ada, silakan buka HP-nya. Keluarkan HP-nya semua. Silakan keluarkan HP-nya semuanya. Sudah. Baik. Kalau sudah, semuanya lihat ke layar. Nah, lihat ke layar. Kemudian yang pertama-tama itu adalah buka dulu Google Chrome-nya. Ya. Chrome-nya. Kemudian sudah ketik kahon. Sudah selesai semua? Masih ada lagi kelompok? Nah, inilah hasil daripada pemahaman materi yang tadi Ibu jelaskan hari ini. Hasil pemahamannya terlihat pada poster kita hari ini. Nah, di sini ada nilai yang paling tertinggi. Ibu lihat Nabila Aljira. Nah, Nabila Aljira mendapatkan nilai 100. Beri tepuk tangan kepada Nabila. Kemudian disusul dengan Cici 83. Selanjutnya ada tinggal nilai, maka harus nilai tertinggi, maka belajar teruslah belajar. Dan yang belum mendapatkan nilai yang sempurna, bukan berarti tidak paham atau bukan berarti tidak belajar, tetapi hanya saja mungkin pada hari ini belum berhasil mendapatkan nilai yang baik. Semoga pada tugas-tugas kita dan pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi. Amin. Baik, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, maka apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama ada energi matahari. Ya, apa itu energi? Energi adalah suatu kerja ataupun usaha bukan oleh manusia. Kemudian apalagi yang kita pelajari hari ini? Energi terbagi dan gelombang. Kincir akan berputar dari energi gerak berubah menjadi energi panas. Dan
berubah menjadi energi listrik. Nah, begitu juga selanjutnya. Artinya energi tidak bisa kita ciptakan. Energi tidak bisa diciptakan oleh manusia, tidak bisa dimusnahkan oleh manusia. Hanya saja energi itu dapat